melawan saya. Ada. Merasa sudah kebal hukum. Merasa sudah menjadi raja kecil. Ya gimana gue mau nanggapin, gue nggak punya intelijen kan, ya presiden aja harusnya tidak langsung sebut aja kalau menurut saya. Yang Faisal Assegaf sampaikan, raja kecil itu Bahlil. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandel Official. Kali ini saya akan mereaction sebuah polemik yang ada di negeri kita Indonesia ya guys. Kali ini Presiden Prabowo sangat marah kepada seseorang yang melawan akan perintah Pak Prabowo, alias ada raja kecil di dalam negeri ini. Siapakah dia? Yuk kita ikuti video berikut ini. Yang melawan saya ada. Merasa sudah kebal hukum. Merasa sudah menjadi raja kecil. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Yang melawan saya ada. Merasa sudah kebal hukum. Merasa sudah menjadi raja kecil. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum. Merasa sudah menjadi raja kecil. Seperti yang Faisal Assegaf sampaikan, raja kecil itu Bahlil. Oh. Mencari sosok raja kecil di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cukup mudah jika mencermati dinamika politik nasional kekinian. Pernyataan Prabowo bahwa ada raja kecil melawannya itu sangat jelas mengarah ke Bahlil. Kata Faisal Assegaf, bukan tanpa sebab Bahlil yang menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral baru-baru ini melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kg. Kebijakan itu langsung membuat rakyat di kalangan bawah berteriak karena berimbas pada kelangsungan dan kelangkaan gas subsidi. Yang lebih mengagetkan, ternyata kebijakan ini diinisiasi oleh Bahlil tanpa instruksi langsung dari Prabowo. Tak pelak Bahlil menjadi Menteri Kabinet Merah Putih pertama yang kebijakannya dianulir Presiden Prabowo secara langsung. Tudingan tersebut memotret pada ketegangan Golkar dan Gerindra terkait keonaran gas 3 kg. Ternyata cuma dugaan ya guys. Yang dituduhkan sebagai raja kecil adalah Bapak Menteri ISDM Bahlil, itu dugaan sementara. Ya itulah. Yuk kita ikuti video berikut ini. Mengejutkan, Bahlil disebut sebagai sosok raja kecil yang disinggung Prabowo. Hal tersebut diungkapkan kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro Faisal Assegaf. Pernyataan Prabowo bahwa ada raja kecil melawannya itu sangat jelas mengarah ke Bahlil. Kata Faisal, bukan tanpa sebab Bahlil yang menjabat sebagai Menteri ESDM baru-baru ini melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kg. Yang lebih mengagetkan, kebijakan ini ternyata inisiasi Menteri Bahlil tanpa instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Ketua Partai PDI merasa kesal dan bingung alias bertanya-tanya dan berkata siapakah sebenarnya raja kecil itu, dan kemudian Partai PDI Komisaris Umumnya merasa tersinggung ya guys atas pernyataan Bapak Presiden Prabowo. Yuk kita ikuti video berikut ini. Ya gimana gue mau nanggapin, gue nggak punya intelijen kan, ya presiden aja harusnya tidak langsung sebut aja kalau menurut saya. Raja kecil tuh nggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa gitu ya, implikasinya apa, kenapa perlu presiden harus secara publik menyampaikan itu. Kan harusnya problem begitu diselesaikan, bukan disampaikan ke publik kan, seperti itu kalau saya sih. Jadi mengundang pertanyaan jadinya bakal seperti ini. Ya udah pastilah kalau aja nanya gimana sih. Satu lagi politik apa? Kemarin Pak SBY berpesan bahwa di revisi jangan sampai ada
matahari kembar. Wah, itu pesan yang baik. Sebenarnya kan bukan matahari kembar. Ini ada bulan yang udah jadi bulan masih pengen matahari juga. Bang, apakah itu menurut Jadi selalu kalau datang bulan itu kan bikin masalah. Itu menjurus ke Pak Jokowi kali ya. Itu kan kesimpulanmu. Kemarin Pak Prabowo juga dalam pidatonya menyinggung kalau misalkan adanya pihak yang mau memisahkan gitu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, ini kira-kira Ya kan bisa dong, orang memang orangnya udah berbeda, masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang? Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden. Tapi menurut saya kan masih dinilai ada hubungan yang baik gitu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, hubungan yang baik kan bukan berarti harus bareng nempel, lalu keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge-nya sendiri. Apa indikasi ini yang membuat adanya matahari kembar? Ya nggak tahu, tapi saya sih menganggap bahwa matahari ya cuma Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kalau yang lain mah merasa matahari atau bulan yang nggak purnama lagi gitu aja. Itu tadi kita berharap ya guys, agar negeri Indonesia ini adalah makmur, sejahtera ya guys, dan para koruptor ditangkap dan diadili seadil-adilnya sehingga rakyat Indonesia sejahtera. Oke, tetap semangat. Saya ingin kerukunan. Tapi kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik. Ya, saya katakan sudah 100 hari. Mbok sadar, mbok bersihkan diri. Iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi mbok ya kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Saudara-saudara, benar-benar saya nangkep di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar merasa mendapat perkuatan hari ini dan hari-hari. Tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan saya kemana-mana saya merasakan rakyat itu menangkap. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi.